Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah analitik dan visualisasi data. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aina dan rekan saya. Saya Muhammad Rifki Saputra. Nama saya Vivi Naila Hidayati. Saya Karmen Nasri Sidaha. Nama saya Rizky Andika. Dan saya Fadli Abdul Buri. Baik, di sini langsung saja. Yang poin pertama adalah import dan pembersihan data. Yang pertama pengumpulan data, sumber data, data yang digunakan berupa file smart underscore village underscore Indramayu underscore master.csv dan mempresentasikan kondisi smart village di Kabupaten Indramayu pada tingkat kecamatan. Variabel yang tercakup antara lain yang pertama demografi, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Lalu ada pendidikan, SD ke bawah, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lalu yang ketiga ada ketenaga kerjaan, angkatan kerja, bekerja, dan menganggur. Yang keempat ada infrastruktur, yaitu ada panjang jalan, fasilitas umum, akses internet, dan wifi publik. Lalu ada ekonomi, jumlah UMKM, kontribusi sektor pertanian atau non-pertanian terhadap PDRB. Lalu ada sosial, kemiskinan, pengangguran, akses kesehatan. Lalu ada energi dan lingkungan, seperti listrik, LPG, kualitas lingkungan, dan lain-lain. Lalu ada tujuan penggunaan data. Yang pertama, untuk menyusun indikator keberhasilan Smart Village per kecamatan. Lalu yang kedua, untuk dibandingkan antara kecamatan sebagai dasar rekomendasi kebijakan. Lalu ada pembersihan data wrangling dengan Python. Di bagian ini, kita pastikan yang pertama tidak ada duplikasi, lalu yang kedua cek missing value, yang ketiga cek tipe data, dan yang keempat siapkan data bersih yang siap dipakai IDA dan Feature Engineering. Di sini ada import library dan load data. Ini dia kode Python-nya dan ini hasilnya. Lanjut. Lalu ada aturan kolom kecamatan. Kalau indeks jadi nama kecamatan. Dari pengecekan di sini, data kamu kemungkinan besar seperti yang saya lihat. Nama kecamatan berada di indeks, bukan di kolom. Kalau saat kamu print df.head, buka kurung tutup kurung, hasilnya mirip. Kecamatan Hargelis tahun 2024, 94.000 penduduk. Kecamatan Keroya 2024, 69.000 penduduk. Kecamatan Indramayu 2024, 165.000 penduduk. Berarti indeks sama dengan nama kecamatan, kolom kecamatan isinya angka harusnya tahu. Langsung ya. Ya, oke, langsung deh. Iya. Lanjut ada cek dan hilangkan duplikasi. Data diperiksa dan dari isi duplikasi menggunakan fungsi duplikat. Buka kurung tutup kurung pada pandas. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak dapat atau terdapat X, barisan duplikasi. Barisan duplikasi yang ditemukan telah dihapus menggunakan drop underscore duplikat buka kurung tutup kurung. Ini dia program Python-nya. Baik, presentasi dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada check missing value dengan nilai kosong. Kalau semua nilai kosong, ditulis di laporan bahwa data sudah lengkap atau tidak ada NA. Kalau ada yang 0, maka dilanjut untuk imputasi dengan kode Python berikut dengan hasilnya berikut. Kemudian dilanjut dengan ada imputasi missing value dengan contoh string strategi umum dengan numerik isi dengan median atau mean dan categorical string isi dengan modus nilai yang paling sering dengan kode Python berikut dan dengan hasilnya di bawahnya berikut. Oke, dilanjut dengan pastikan tipe data sudah benar dengan contoh kecamatan string
objek dan tahun INT, kemudian indikator lain, numerik, INT atau float, dengan kode Python berikut. Dan ini hasilnya. Kemudian, kalau ada kolom persen yang harus float, maka menggunakan kode Python berikut. Dilanjut dengan cek konsistensi logis. Validasi dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk total dengan penjumlahan penduduk laki-laki dan perempuan. Hasil menunjukkan bahwa seluruh baris konsisten selisih dengan 0, sehingga data demografis dapat dipercaya dengan contoh penduduk laki-laki ditambah dengan perempuan, dengan total penduduk dengan menggunakan kode Python berikut, dan hasilnya di sini. Oke, kemudian ada simpan versi data bersih dengan kode berikut. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut ide. Ada IDA, Exploratory Data Analysis, Statistik Deskriptif. Statistik deskriptif menunjukkan rata-rata, median, nilai minimum, dan maksimum untuk seluruh indikator Smart Finance. Temuan awal itu ada kecamatan dengan penduduk terbesar adalah Indramayu. Terdapat variasi besar pada jumlah UMKM dan panjang jalan antar kecamatan. Indeks kualitas lingkungan berada pada kisaran XX sampai XX dan relatif stabil antar kecamatan. Ini adalah kode dari statistik deskriptif untuk kolom numerik. Lalu di bawahnya ada hasilnya dari kode tersebut. Lanjut, distribusi data histogram. Distribusi jumlah penduduk bersifat right XY menunjukkan beberapa kecamatan yang penduduknya jauh lebih besar dibanding yang lain. Misalnya Indramayu dan Jatibarang. Lalu ada kode importnya. Juga di bawahnya ada hasil diagram distribusi penduduk per kecamatan. Lanjut ada box plot dan box plot mendeteksi outlier. Terdapat outlier pada jumlah UMKM, kemungkinan disebabkan oleh kecamatan ekonomi inti seperti Indramayu yang menjadi pusat aktivitas UMKM. Di bawahnya ada kode Python-nya dan di bawahnya lagi ada hasil diagram box plot UMKM per kecamatan. Lanjut ada heat map korelasi. Terdapat korelasi kuat antar penduduk total dan UMKM. Kecamatan per penduduk besar memiliki aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Kualitas jalan berkorelasi dengan akses internet dan UMKM. Kecamatan dengan infrastruktur baik lebih maju secara digital dan ekonomi. Tingkat kemiskinan berkorelasi negatif dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Di bawahnya ada hasil Python, juga di bawahnya lagi ada hasil diagram heatmap korelasi antar visual variable smart finance. Lanjut ada feature engineering. Indeks kesejahteraan desa. Indeks kesejahteraan 0 sampai 1 menghitung tingkat kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi secara gabungan. Kecamatan dengan skor tertinggi menunjukkan kualitas hidup bermasyarakat yang baik. Komponen yang dipakai yaitu ada tingkat kemiskinan negatif, tingkat pengangguran negatif, pendidikan positif, dan akses kesehatan positif. Di bawahnya ada kode dari kode Python-nya, juga lanjut ada indeks infrastruktur desa. Dilanjut oleh Askia. Oke, selanjutnya indeks infrastruktur desa. Indeks infrastruktur desa menunjukkan kesiapan infrastruktur per kecamatan. Semakin tinggi skor, semakin siap kecamatan untuk program Smart Village. Berikut adalah kode Python-nya. Oke, selanjutnya indeks ekonomi desa. Indeks ekonomi mengukur kekuatan ekonomi lokal berbasis UMKM, pertanian, dan tenaga kerja. Berikut adalah kode Python-nya. Dan di bawah ini adalah hasil akhir Future Engineering.
Selanjutnya, visualisasi data lengkap dan dashboard. Visualisasi distribusi penduduk per kecamatan. Grafik menunjukkan bahwa Kecamatan Indramayu, Jatibarang, dan Hargelis memiliki jumlah penduduk terbesar. Hal ini mengidentifikasi pusat aktivitas ekonomi dan sosial lebih terkonsentrasi di kecamatan tersebut. Berikut adalah kode Python-nya, dan di bawah ini adalah hasil jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, visualisasi pendidikan masyarakat. Kecamatan Indramayu memiliki jumlah lulusan perguruan tinggi tinggi paling tinggi mendukung kemampuan transformasi digital Smart Village. Berikut adalah kode Python-nya, dan di bawahnya adalah hasil jumlah penduduk berpendidikan perguruan tinggi per kecamatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fadri. Oke, saya lanjut untuk yang ini, yaitu ada visualisasi UMKM per kecamatan, yang di mana itu ada Kecamatan Indramayu, Hosarang, Jatibarang, dan jumlah domisili UMKM memperlihatkan sentra ekonomi yang berkembang pesat. Di sini ada kode Python dan jumlah chartnya. Dilanjut dengan headmap infrastruktur Smart Village. Infrastruktur Smart Village adalah jalan yang berkorelasi positif dengan jumlah fasilitas umum dan akses internet. Artinya, kecamatan dan infrastruktur yang baik lebih siap menerapkan Smart Village. Nah, di sini ada kode Python dan heatmap gambar hasil korelasi Smart Village-nya. Dan di sini ada perbandingan indeks kesejahteraan dan infrastruktur dan ekonomi. Di sini ada grafik memperlihatkan kecamatan yang memiliki kesejahteraan tinggi. Biasanya juga memiliki infrastruktur dan ekonomi yang lebih baik. Biasanya, misalnya itu Indramayu, Jatibarang, dan Losarang. Dan di sini diperlihatkan kode Python dan hasil dari perbandingan tiga indeks Smart Village hasilnya. Dan dilanjut dengan peta radar yang disebut spider cat per kecamatan. Radar cat memperlihatkan kekuatan dan kelemahan per kecamatan secara visual dan efektif dan presentatif. Di sini ada kode Python dan di sini juga hasilnya. Dan selanjutnya itu ada visualisasi ranking 10 kecamatan terbaik. Kecamatan Indramayu, Kandahar, Jatibarang, kecamatan dengan skor Smart Village tertinggi. Dan sini kode Python-nya ada di sini. Dilanjut dengan hasilnya, hasil 10 kecamatan Smart Village tertinggi. Mungkin sampai sini dilanjut oleh Rifki. Oke, saya lanjut ya. Di sini kami menggunakan aplikasi Tableau untuk mm, menampilkan hasil visualisasinya yang sudah didapat dari data CSV yang sudah dibersihkan. Di sini yang pertama itu ada penampilan bar chart penduduk per kecamatan. Nah, di sini tuh kami mengambil berdasarkan kolom kecamatan dan rows penduduk total. Selanjutnya itu ada UMKM per kecamatan. Di sini kami mengambil kolom sejumlah UMKM dan juga rows dari kecamatan. Terus selanjutnya itu ada heat map infrastruktur. Di sini kami mengambil kolom dari panjang jalan dan jumlah wifi publik. Terus rows-nya itu adalah dari kecamatan. Nah, dari ketiga itu dijadikan satu dalam dashboard ini. Jadi di dashboard ini itu fungsinya untuk menampilkan semua yang sudah sebelumnya dikerjakan, dibikin jadi satu halaman. Di sini terdapat heat map infrastruktur, terus ada bar chart penduduk per kecamatan, ada UMKM per kecamatan. Ini adalah tampilan dashboard untuk menampilkan semua yang sudah ditambahkan tadi ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.